pusat tumbukan meteor berbentuk bukit atau gunung itu gimana ceritanya? Atau kalian ingin membuat analogi bahwa sebenarnya pusat meteor itu sama kayak orang kena jita gitu kan? Begitu orang dijita kepalanya kan benjol tuh. Gitu, mungkin gitu ya? Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang pernak-pernik warga negara dan negara Malaides. Pasti teman-teman masih ingat dong, ada seorang, di Malaides itu dianggap seorang cendekiawan, profesor, yang mengatakan bahwa, Nabi Adam itu pernah turun di Gunung Jerai, yang mengatakan Siti Khadijah, istri Rasulullah, itu berasal dari Melayu, Malaides. Kemudian yang mengatakan, besi untuk pedang Rasulullah itu asalnya dari Malaides. Bukan hanya itu saja, klaim yang mengatakan bahwa, orang Romawi itu belajar membuat kapalnya itu dari Malaides, gitu. Dia juga mengatakan orang Melayu itu bisa terbang. Dan orang Cina itu justru belajar terbang itu dari Malaides gitu. Teman-teman, si Profesor Malaides ini, kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu, membuat pernyataan lagi tuh. Mari kita dengarkan apa pernyataan Profesor Malaides ini. Besi ini datang daripada mana, tuan saya? Sebenar-benarnya, besi ini daripada langit. Dia hasil daripada meteor. Kan meteor itu turun tu dia menurunkan besi. Jadi kawasan ini adalah kawasan turun meteor. Kat mana pusat dia tu? Gunung Jerai tu. Dia mengatakan apa? Pusat meteor itu ada di Gunung Jerai, di Kedah. Ini setahu saya ya. Kalau yang namanya pusat meteor, anggaplah kalau ada meteor jatuh gitu ya, itu kan berarti ada pusat tumbukannya. Gitu. Itu kalau pusat tumbukan meteor itu tidak pernah berbentuk topografi positif. Maksud saya topografi positif itu namanya tumbukan meteor itu tidak pernah berbentuk gunung atau bukit, nggak pernah. Pasti berbentuk lubang yang besar. Kalau si Profesor Malaides ini mengatakan pusat tumbukan meteor itu ada di Gunung Jerai. Sebentar. Maksud lu meteor jatuh itu justru malah membuat gunung gitu? Oh my God. Aduh, ada nggak sih orang Malaides yang pinter gitu? Mbok kalian itu bantah pernyataan si Profesor Malaides ini. Kok kalian diem aja sih? Kenapa? Takut ya kalian memprotes? Bahkan untuk menggunakan akal sehat aja kalian nggak berani, begitu? My God. Dan sebenarnya, teman-teman, di video yang pernah saya unggah ya, mungkin beberapa bulan yang lalu deh, itu ada satu tempat namanya daerah Lenggong atau Lenggong gitu ya. Nah, di daerah Lenggong itu ada kayak galeri atau kayak museumnya lah gitu ya. Lenggong itu kan dibangga-banggakan oleh Malaides sebagai, ini adalah warisan dunia, yang menunjukkan ada orang asli dari Malaides itu ditemukan rangkanya. Nah, ternyata bentuk rangka yang ditemukan di Lenggong itu, kalau direkonstruksi, itu justru wajahnya seperti orang-orang dari timur Indonesia. Misalkan dari Papua gitu ya. Nah, berarti apa teman-teman? Orang aslinya Malaides itu ya seperti teman-teman kita yang di Papua atau di Papua Nugini itu. Jadi orang aslinya Malaides itu bukan tipe M. Nah, kembali lagi kepada galeri itu, di mana dia mengatakan bahwa, tempat ini sudah berkali-kali dihuni oleh orang, gitu. Dan dia menunjukkan ini ada bukti, ada batu-batu, ada alat-alat, peralatan lama yang terdiri dari batu-batu yang bentuknya itu bisa jadi untuk kayak pisau, ya, pisau dengan cara yang lama, ada batu untuk menghancurkan sesuatu, tapi karena pernah dihujani oleh meteor, jadi tempat itu hilang peradabannya. Tapi orang tetap datang ke sana, gitu kan? Yang menarik, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan penampangnya, konsisten nggak dengan apa yang dikatakan si Profesor Malaides ini? Konsisten. Perhatikan, pusat tumbukan meteornya itu berbentuk bukit. Sama kan dengan apa yang dikatakan si cendekiawan Malaides ini? Pusat meteornya itu di Gunung Jerai. Oh my God.
Halo Maledes, kalian nggak ada ya yang berani membantah argumentasinya si profesor ini? Dia mungkin profesor, itu hanya menunjukkan bahwa dia pernah sekolah, tapi bukan berarti dia menggunakan kecerdasannya. Bahkan kalau orang Inggris kan bilang common sense, pengetahuan dasar logika berpikir yang warasnya aja udah nggak dapet gitu loh. Kok pusat tumbukan meteor berbentuk bukit atau gunung itu gimana ceritanya? Atau kalian ingin membuat analogi bahwa sebenarnya pusat meteor itu sama kayak orang kena jita gitu kan? Begitu orang dijita kepalanya kan benjol tuh. Gitu, mungkin gitu ya? Oh my God. Halo Maledes, tolonglah. Kalian nggak malu tuh mendengar ocehannya si profesor kalian itu? Nah, perkembangan menarik teman-teman. Ada pernyataan dari Menteri Dalam Negerinya Malaysia mengenai narasi bahwa mereka akan melakukan ekstradisi pilot Maledes itu. Saya tidak mau berbicara tentang itu karena saya berpikir ya itu hanya narasi aja ya. Itu kita ngomongnya entar aja. Tapi saya tertarik dengan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri mereka ini. Dia mengatakan begini ya. Kita ingin menentukan dulu apakah si pilot maskapai penerbangan nasional Malaysia Airlines ini dia bekerja sendirian atau masuk dalam sindikat narkoba. Serius ini? Menteri Dalam Negeri kalian ngomong kayak gini? Teman-teman, faktanya itu apa? Dia bawa narkoba. Artinya apa? Dia pasti mendapatkan narkoba itu dong dari orang lain. Kemudian pengakuan dari si pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini, dia mengatakan bahwa dia dibayar berapa? 50.000 ringgit. Siapa yang bayar? Malaikat. Pengakuan ketiga dari si pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines ini kepada polisi Indonesia bahwa dia sudah melakukan penyelundupan narkoba ini 3 kali. Yang pertama dia ke Sabah atau Sarawak, yang kedua dia membawa narkoba 7 kg ke Indonesia dan saat itu lolos, dan yang ketiga ini adalah dia membawa 26 kg narkoba dalam jumlah sekitar 70 ribuan pil ekstasi. Dan pengakuan pilot maskapai penerbangan nasionalnya Maledes ini mengatakan kepada polisi Malaysia, ketika polisi Malaysia itu datang ke Indonesia kan, menginvestigasi si pilot Malaysia Airlines ini, dia mengatakan bahwa dia sudah menyelundupkan narkoba ini sejak tahun 2024. Nah, kembali ke pernyataan Menteri Dalam Negerinya Malaysia ini, dia mengatakan, kita ingin menentukan dulu apakah si pilot ini bekerja sendirian atau masuk dalam sindikat itu. Fakta-fakta itu udah menunjukkan bahwa itu dia bekerja dalam sebuah sindikat jaringan. Kok masih ngomong, dia apa bekerja sendiri atau ada sindikat gitu? Dengan melihat fakta yang sampai saat ini dia bisa lolos membawa 26 kg keluar dari bandara KLIA, emangnya itu nggak ada orang dalam ya? Kok bisa lolos-lolos gitu aja sejak tahun 2024? Nggak pakai mikir gitu membuat pernyataan seperti itu. Dan mengapa kok sampai sekarang pihak bandara KLIA belum menunjukkan rekaman CCTV-nya? Gimana itu kok bisa pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines itu bisa lolos dari bandara KLIA dengan membawa 26 kg, 70 ribuan pil ekstasi? Mana rekaman CCTV-nya itu mana? Dan mau dijadikan fakta yang sangat menarik, teman-teman. Polisi Malaysia yang sekarang menjadi kepala badan narkotiknya di Maledes, siapa itu namanya? Pokoknya wajahnya tuh wajah India banget gitu ya. Itu ternyata adalah kepala polisi Selangor ketika terjadi penembakan dan pembunuhan kepada warga negara Indonesia, di mana itu di Tanjung Ru ya. Kalau nggak salah ada 3 atau 5 orang warga negara Indonesia ditembak mati. Dan kepala polisi Selangor ini yang bertanggung jawab atas penyelidikan kematian 5 atau 3 warga negara Indonesia itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Husin memaklumkan seorang lagi warga lelaki Indonesia yang terlibat dalam insiden tembakan di perairan Tanjung Ru meninggal dunia di Hospital Serdang, Kelmarin. Kes tu seorang lagi suspek yang ditangkap tu yang menerima tembakan telah meninggal dunia semalam. Dan apa hasil penyelidikannya? Ini adalah tindakan membela diri.
Lah kok dilalah ketika dia menjadi Kepala Badan Narkotika Maledes, pihak kepolisian dan Bea Cukai Indonesia justru membongkar kebobrokan sistem pengamanan di Bandara KLIA. Yang katanya di antara 10 bandara terbaik di dunia, bahkan mendapatkan skor yang hampir sempurna. Sempurna bisa meloloskan narkoba. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!